apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pencurian sepeda motor nekat terjun ke Sungai Musi saat rumahnya digerebek polisi. Pemerintah Kota Palembang menggelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran Benteng Kuto Besak. Proyek penahan eceng gondok di Desa Jua-Jua, Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai 4,9 miliar rupiah mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan. Info pertama, seorang pelaku pencurian sepeda motor nekat terjun ke Sungai Musi saat polisi menggerebek rumahnya di kawasan Gandus, Palembang. Namun usaha tersangka menjadi sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat polisi dari unit Ranmor Polrestabes Palembang menggerebek rumah tersangka Didit Ramadan di kawasan Gandus, Palembang. Bukannya menyerah, pria berusia 35 tahun itu justru kabur melalui pintu belakang rumahnya dan nekat terjun ke Sungai Musi. Namun usahanya menjadi sia-sia karena saat muncul ke permukaan, polisi pun langsung memborgol tangannya. Didit Ramadan adalah pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di Kota Palembang. Terakhir, tersangka mencuri sepeda motor di sebuah halaman Masjid Nurul Hidayat di kawasan Tanjung Barangan, Ilir Barat 1, Palembang. Pada saat kita mau amankan, sempat pelaku ingin melarikan diri dengan cara nyelam, misalnya nyemplung dia ke sungai yang memang di belakang rumahnya itu ada Sungai Musi. Terus tapi kita tidak henti-henti, kita kejar, kita telusuri. Alhamdulillah berhasil kita amankan. Selanjutnya, tersangka digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian yang hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 4 orang komplotan pencuri kendaraan roda 4 termasuk penadah hasil curian ditangkap polisi di rumah mereka masing-masing. Para pelaku menyasar mobil yang tidak dilengkapi alarm. 4 komplotan pencuri mobil berinisial AW, RA, AR, dan MN diringkus polisi. AW dan RA bertugas sebagai pemetik mobil, sedangkan 2 tersangka lainnya, AR dan MN, adalah penadah barang curian. Keempat tersangka ini ditangkap di rumah masing-masing. RA terpaksa ditembak kakinya karena mencoba kabur saat disergap. Para tersangka mencuri dengan modus merusak gembok atau stop kontak mobil yang tidak dilengkapi alarm. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 6 unit mobil. 5 mobil merupakan hasil curian dan 1 lagi digunakan para pelaku untuk beraksi. Oh, ada mobil nganggur, ambil gitu ya. Jalannya pakai apa? Pakai mobil juga? Alarmnya itu kan biasanya ada alarm nggak? Tidak bunyi? Nggak ada ya? Oh, kamu tahu berarti mobil ini memang nggak ada alarm ya? Ya, jadi memang sengaja nyasar yang tidak ada alarm dan mudah gitu ya Kak ya? Selalu di pinggir jalan atau ada yang tempat parkir juga? Di mana pelaku mengambil kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci T dan juga tang besi untuk membuka grendel atau gembok atau pagar apabila mobil itu ada di perumahan. Dari kegiatan tersebut di sini didapatkan 5 kendaraan hasil kejahatan dan 1 kendaraan yang digunakan. Ini ada Triton, kemudian L300, kemudian ada Strada, kemudian L3 juga, dan Grand Max. Sedangkan HRV ini adalah kendaraan bermotor atau mobil yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Polisi menjerat tersangka pencurian dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan untuk pelaku penadah barang hasil curian dijerat dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.
Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang anggota polisi Polres Empat Lawang ditangkap Polres Lubuk Linggau karena terlibat pencurian mesin anjungan tunai mandiri Bank BRI di Kota Lubuk Linggau. Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau dan Polres Empat Lawang berhasil menangkap Brigadir MK, satu dari 3 pelaku pembongkaran mesin ATM BRI Lubuk Linggau. Dari hasil penyelidikan Brigadir MK, ternyata anggota Satuan Sabara Polres Empat Lawang. Pelaku juga mengaku pernah melakukan hal yang sama, merusak mesin ATM Bank Sumsel Bubble di Empat Lawang. Dalam video amatir yang diviralkan warga, terlihat tersangka dan 2 temannya membongkar mesin ATM BRI di Jalan Yosudarso, Lubuk Linggau, dengan cara mengikat ATM dengan kawat besar, lalu ditarik menggunakan mobil pickup. Namun aksi mereka diketahui warga sehingga pelaku lari meninggalkan mobilnya. Pelaku membobol ATM dengan cara menarik mesin ATM ini dengan mobil. Karena ini udah kerjanya, reaksi dari pelaku ini udah ketahuan oleh masyarakat sehingga pelaku ini kabur. Karena kabur meninggalkan mobil. Kenapa mobil itu ditinggalkan? Karena masih nyangkut ke selingnya itu masih nyangkut ke mesin ATM. Ini mau dibawa kabur, tidak bisa karena terlalu berat. Akhirnya daripada pelaku ini tertangkap oleh warga, akhirnya melarikan diri. Begitu kita melakukan penyelidikan, informasi dari masyarakat, kita langsung datang ke TKP, memeriksa saksi-saksi maupun pemeriksaan korban dari pihak BRI. Langsung kita melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan. Ternyata ini adalah oknum anggota Polres Empat Lawang. Brigadir MK ditangkap di kantornya di Polres Empat Lawang pada 15 Agustus 2022 lalu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Brigadir MK dikenakan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Lubuk Linggau. Warga Kota Palembang dibuat resah dengan maraknya pencurian stop kran meteran milik PDAM. Diduga pelaku mencuri stop kran yang terbuat dari bahan kuningan untuk dijual kembali. Seorang pencuri nekat merusak stop kran di sebuah ruko di kawasan Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak sedikitnya 3 stop kran sekaligus di 3 ruko berbeda. Aksi pencurian ini terjadi pada tengah malam di saat tidak ada aktivitas di dalam ruko. Akibatnya, instalasi air milik warga menjadi terganggu karena harus menunggu perbaikan dari pihak PDAM. Diduga pelaku nekat mencuri stop kran milik PDAM yang terbuat dari bahan kuningan tersebut untuk dijual kembali. Tiga-tiganya. Ada satu malam itu? Ya, tiga-tiganya hilang. Kita lihat CCTV, itu pria umur sekitar kayak 90-an. Sendiri apa berdua itu? Kelihatan dia di CCTV. Ini kasus ini baru terjadi atau sudah sering? Kalau untuk di sini baru terjadi. Aku tanyain, kata mereka memang sudah banyak kejadian kehilangan untuk yang keran itu. Berdasarkan informasi, kasus serupa kerap terjadi di beberapa wilayah lain di Kota Palembang. Warga pun berharap polisi dapat segera menangkap pelaku yang telah membuat resah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Info selanjutnya, sebuah truk kontainer bermuatan minyak pelumas terperosok hingga terguling dan nyaris menghantam sebuah toko di tepi jalan di kawasan Jalan Kimarogan, Kertapati, Palembang. Diduga truk terguling karena kondisi jalan yang amblas. Truk kontainer bermuatan minyak pelumas ini terguling di tepi jalan Kimarogan, Kertapati, Palembang pada Selasa pagi. Bahkan truk dengan panjang 12 meter ini nyaris menghantam sebuah toko. Akibatnya sebagian barang yang ada di dalam truk pun berhamburan ke jalan. Insiden ini bermula saat sopir truk bernama Arif hendak memutar arah menuju depot Pertamina Kertapati. Diduga melewati jalan yang amblas, tiba-tiba truk terperosok dan terguling di tepi jalan raya. Kondisi ini membuat sopir truk menjadi panik hingga loncat melalui jendela truk. Terarah. Terus? Namanya ambles. Hmm. Dari mana Kak itu ini?
Dari Pertamina Jakarta. Oh. Mau bongkar di mana, Pak? Di Pertamina sini. Pertamina Depo sini. Depo sini. Jam berapa itu Kak kejadiannya? Jam 7. Jam 7. Ini bawa apa kita nih? Lalu Mas. Perlu Mas. Tapi kita tidak luka ya? Tidak luka ya? Tadi jam Karena ambles ya, Kak? Ambles ya. ada jalan amblas ya? Kecelakaan ini mengakibatkan kawasan Jalan Kimarogan sempat mengalami kemacetan panjang selama 1 jam. Untuk mengangkat badan truk kontainer yang terguling, petugas menggunakan alat berat yang datang ke lokasi kejadian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.